Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yelsa Amelia dengan NIM 878194221. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme yang berbeda jenis. Jenis-jenis simbiosis ada 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat atau keuntungan, sedangkan organisme lain dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat atau keuntungan, sedangkan organisme lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Dan ada simbiosis mutualisme, di mana hubungan timbal balik saling menguntungkan antara dua organisme yang berbeda. Alat dan bahan pengamatan yang diperlukan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, saya menemukan beberapa contoh dari simbiosis parasitisme. Yang pertama ada ulat dan tanaman. Ulat mendapatkan keuntungan dengan mendapat makanan dari tanaman, sedangkan tanaman mendapatkan kerugian karena pertumbuhannya terhambat. Selanjutnya ada nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan dengan menghisap darah manusia sebagai sumber makanan, sedangkan manusia dirugikan karena timbul rasa gatal dan mengakibatkan penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Kemudian ada tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan mengambil air dan nutrisi dari pohon inangnya, sedangkan pohon inangnya mendapatkan kerugian karena pertumbuhannya terganggu oleh tali putri. Simbiosis komensalisme. Contoh dari simbiosis komensalisme yang pertama ada pohon buah naga dan pohon randu. Pohon buah naga diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup tanpa mengambil nutrisi pada pohon randu, sehingga pohon randu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Selanjutnya sirih dan inangnya. Sirih yang merambat pada inangnya mendapatkan keuntungan karena mendapatkan sinar matahari dan tempat hidup, sedangkan inangnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Kemudian anggrek dan pohon rambutan. Anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan juga akses sinar matahari, sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Cincau hijau yang merambat pada pohon petai Cina. Cincau hijau memperoleh tempat tumbuh dan akses cahaya matahari, sedangkan pohon petai Cina tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelengkeng memperoleh cahaya matahari lebih banyak, sedangkan pohon kelengkeng tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Beberapa contoh simbiosis mutualisme yang telah saya lakukan di sekitar, yang pertama ada manusia dan tumbuhan. Manusia menghirup oksigen dari tumbuhan sehingga dapat bernafas, sedangkan tumbuhan memperoleh karbon dioksida dari manusia untuk proses fotosintesis sehingga keduanya saling menguntungkan.
Kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Mengapa demikian? Karena kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan dari bunga, sedangkan bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, cacing tanah dan tanaman. Cacing tanah mendapatkan makanan dari sisa-sisa organik tumbuhan, sedangkan tanaman dapat tumbuh subur karena cacing tersebut membuat tanah menjadi gembur, sehingga keduanya saling menguntungkan. Jadi, simbiosis itu dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan efisiensi sumber daya sehingga menjaga keseimbangan ekosistem dan adaptasi lingkungan.